Assalamualaikum Bu Feby. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Apa kabar nih Bu Feby? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Oke Bu Feby, nanti Bu Feby akan melaksanakan proses pembelajaran gitu ya? Iya benar Bu. Oke. Nah sebelumnya saya izin dulu nih mau diskusi sedikit hari ini. Oh iya. Jadi sebelumnya hari ini kita akan melakukan diskusi praobservasi. Iya. Dimana tujuannya diskusi kita hari ini nih itu adalah untuk menetapkan tujuan pembelajaran, strategi nanti akan Ibu Feby laksanakan di kelas gitu. Dan juga mungkin nanti fokus yang mau Bu Feby kembangkan itu seperti apa supaya nanti pada saat observasi saya bisa bantu nih, bantu mengamati proses pembelajaran yang Bu Feby laksanakan gitu Bu Feby. Oh iya baik Bu, nggak apa-apa. Ya silahkan. Nah pada proses pembelajaran kali ini kira-kira Bu Feby pengennya saya fokus mengamati ke bagian mana nih? Iya Bu, jadi bagian yang ingin saya kembangkan itu dalam proses pembelajarannya. Ya mungkin dari proses pembelajarannya itu aja sih Bu yang mau saya kembangkan. Oke, jadi yang mau diamati dalam hal ini adalah fokus pada proses pembelajarannya ya Bu ya. Oke, dalam proses pembelajaran ini kira-kira bagian mana lagi yang mau lebih spesifik nih diamati dalam proses pembelajarannya nih khususnya? Oke, jadi yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan itu adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu. Jadi yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Karena dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi maksud saya mungkin saya bisa lebih memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Jadi Ibu pengennya lebih spesifik diamati pada bagian pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosionalnya ya Bu ya. Oke, nah dalam pembelajaran ini nih kira-kira apa tujuan pembelajaran yang mau Bu Feby kembangkan atau yang mau Ibu Feby capai gitu? Jadi tujuan pembelajaran saya kali ini itu peserta didik mampu menggunakan teorema sisa untuk menentukan hasil bagi suatu polinomial Bu. Oh gitu. Jadi dari tujuan pembelajaran itu sendiri, area pengembangan yang mau Ibu kembangkan itu khususnya yang seperti apa? Jadi yang mau saya kembangkan itu area pengetahuan dan keterampilannya Bu. Untuk pengetahuannya itu siswa menganalisis sisa bagi dari suatu polinomial, dan untuk bagian keterampilannya siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa tersebut. Begitu Ibu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ini tadi fokus pada area pengetahuan dan area keterampilan gitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Sekarang untuk rancangan pembelajaran Ibu nih, itu kira-kira gimana? Mulai dari strateginya, model pembelajarannya, atau metodenya seperti apa nih Bu? Oh iya, strategi pembelajaran yang rencananya saya gunakan itu adalah strategi diferensiasi dengan mengintegrasikan sosial emosional anak-anak seperti itu. Untuk modelnya tadi ya, jadi modelnya itu rencananya saya menggunakan model kontekstual dengan metode diskusi dan tanya jawab. Jadi tadi strategi yang mau Ibu jalankan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran KSE gitu ya Bu ya? Iya benar. Kemudian untuk modelnya Ibu menggunakan pembelajaran kontekstual, dan untuk metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab.
Bagus sekali Ibu. Kemudian terkait dengan media pembelajaran Ibu, kira-kira media pembelajaran yang mau Ibu gunakan nanti apa aja? Ya, untuk medianya rencananya saya menyiapkan LKPD gitu ya Bu ya. Kemudian ada juga aplikasi Quizizz yang saya gunakan, dan kemudian ada juga video pembelajaran yang akan saya berikan untuk anak-anak selama diskusi itu. Begitu Ibu. Oke Bu, sudah sangat lengkap sekali berarti nih ya. Iya. Nah, terakhir nih, kira-kira mau dilaksanakan kapan? Mulai dari tanggalnya, habis itu di kelasnya kelas mana, dan juga mungkin pada jam keberapa gitu Bu? Oh ya, rencananya itu saya mau mengajarnya itu di Senin besok Bu, minggu depan kan Senin. Jadi di kelas 11 MIPA 1, anak binaan saya juga. Itu mungkin jamnya jam siang gitu Bu, sekitar jam ke-6 dan ke-7. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas jawaban-jawabannya, dan juga terima kasih nih udah mau diskusi hari ini. Ya. Semoga nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, dan dari sini kita semua bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru nih dari proses nanti yang akan kita jalankan. Terima kasih sekali lagi Bu Feby. Sama Ibu. Terima kasih juga Ibu. Oke, sampai ketemu nanti ya pada saat observasi. Siap Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai Ibu absen dulu. Denu. Siap. Ayo Bu, ada. Bagus. Ibu. Desvita. Kurniawan Sidik. Kopi. Adik. Zaed. Oke, full ya. Kita sambil membahas yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya ya, kan kemarin kalian sudah mengerjakan LKS 1 sampai LKS 3. Kemudian penilaian harian kemarin juga sudah dikerjakan. Hari ini kita membahas tentang teorema susah. Yang kelompok sudah ada membawa handphonenya ya? Yang kelompok sudah? Oke, yang belakang? Kalian berlima kayaknya satu sudah. Yuk. Coba cek lagi. Oh, ini sudah dikali ya ini ya? Oh iya benar-benar. Cek aja. Ini 1/4. Bagi 1
sama aja dengan ini. Ini nek 1/2 kalau X-nya nih Bu. Bener. Kan sama kalau di sini 1, berarti 1 semua nilai X-nya diganti. Kemudian kalau setengah, ini kan berarti X-nya diganti setengah. Nah, memang kasihnya nih Ya, di puntalnya pertanyaan tuh di puntalnya. nggak diputar. Biar pas ngomongnya yuk. Langsung dipilih ya Bu An. Kemudian Teorema sisa ini sudah kalian pelajari juga sebenarnya secara tidak langsung di bagian pembagian suku banding. Jadi sebenarnya itu hanya mengulang saja dan menambah pemahaman kalian aja. Jadi nanti ibu bagikan linknya untuk materi tentang teorema sisa di web kalian ya. Nanti silakan kalian buka linknya dan pelajari video yang ada di situ. Itu ya. Cuma sampai di sini dulu. Kemudian LKPD-nya nanti silakan kalian kumpulkan di situ ya. Oke. Oke, oke. Ya, ya. Oke, untuk hari ini ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar lagi untuk persiapan ulangan semesternya ya. Ya. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Diwakili wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, alhamdulillah kemarin sudah lakukan proses pembelajaran yang kita diskusikan waktu observasi itu ya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar ya. Ya, Bagaimana nih alhamdulillah. perasaannya nih setelah kemarin proses pembelajarannya? Kalau dibilang perasaan bagaimana ya sebenarnya pada umumnya aja sih, Bu. Jadi kayak gitu. Cuman kan bedanya kalau biasanya kan kayak biasa aja gitu. Nah, kalau Ya. sekarang kan agak beda karena ada dituntun sedikit lah gitu lah maksudnya. Oke. Kayak gitu. Nah, gini, jadi setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol sedikit nih waktu pra observasi, jadi hari ini saya minta waktu sedikit kita ngobrol-ngobrol lagi Tanya terkait dengan hasil proses pembelajaran yang Iya. kemarin. Jadi tujuan dari obrolan kita hari ini nih pas observasi ini, jadi kita nanti merefleksi kembali hasil pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Oh, iya. Jadi dari situ kita bisa tahu nih nanti kelemahan kekuatan Iya. apa. Jadi kita sama-sama bisa dapat pengalaman baru nih lah. Iya. Iya. Dari kemarin yang sudah kita laksanakan hari Senin itu, nah kira-kira apa aja nih yang sudah Bu Feby lakukan, terutama terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kemarin itu kan atas bimbingan Ibu lah. Oh enggak juga. Enggak. Kita kan juga sharing, Iya. ngobrol gitu kan. Iya, maksudnya kan sebelumnya kan saya belum ada dapat ilmunya lah seperti itu kan. Kalau pas sudah sharing kan sudah tahu ilmunya seperti apa. Jadi ada sedikit perubahan dengan pembelajaran di ruang kelas lah. Iya. Misalnya kayak bagaimana konten-konten atau isi-isi pembelajaran di ruang kelas, kemudian bagaimana media yang saya gunakan seperti itu. Terus juga prosesnya juga kan agak berbeda lah. Lebih ke apa ya, kalau misalnya biasanya kan monoton aja gitulah ya, kalau misalnya diskusi aja gitu, jadi nggak ada yang berbeda kayak gitu sih, Bu. Iya. Ya, jadi menurut Ibu dalam proses pembelajaran kemarin ternyata ada yang berbeda nih dari yang dilakukan pada pembelajaran biasanya gitu, ada yang iya. berbeda. Nah, menurut Ibu itu apa sih yang berbedanya gitu? Kenapa Ibu berpikiran bahwa itu berbeda loh? Kira-kira yang berbedanya tuh apa? Kalau biasanya kan saya cuma sekedar ngajar lah, ya, ngajar. Transfer ilmu gitu Iya, ya? transfer ilmu lah. Intinya kalau sudah siswa bisa memahami materi dari buku aja yang saya gunakan, ya udah gitu. Patokan saya juga cuma buku itu aja kayak gitu biasanya. Soalnya anak-anak juga menurut saya, mungkin menurut saya anak-anak ya sekedar itu buku aja lah di situ, nggak apa-apa kayak gitu. Terus kemarin kan saya coba menggunakan media lain, contohnya kayak penggunaan video pembelajaran kemarin itu kan yang saya pasangkan di Canva segala macam kayak gitu. Terus anak-anak tuh ya ada yang sudah lebih aktif ternyata kayak gitu, bukan cuman dari melihat videonya itu, ternyata mereka sudah mulai searching, oh ini tuh bagaimana sih bedanya kayak gitu. Kemudian mereka searching lagi, oh ini tuh ternyata kalau istilah matematika kan dicoret, dibagi kayak gitu, perkalian silang segala macam kayak itu. Nah, jadi di situ baru saya lihat, oh ternyata anak-anak itu sudah lebih ibaratnya untuk mencari informasi dari pembelajaran yang saat itu kita pelajari itu ternyata sudah lebih luas lah untuk mencarinya kayak gitu, nggak cuma dari buku aja, gitu ya. lebih terbuka. Ternyata kalaupun dihadapkan dengan media yang lain atau mungkin kita serahkan, silahkan kalian cari maksudnya tuh ini bagaimana sih untuk mengerjakan soal itulah misalnya ya, silahkan kalian cari informasi atau sumber dari manapun lah. Dan ternyata mereka lebih luas lagi kayak gitu, nggak cuma di video pembelajaran, kemudian searching juga. Dimana kemarinnya yang saya lihat tuh ada salah satu kelompok itu ternyata yang tadi membagi itu ternyata mereka sudah lebih mencari di tempat gitu lain ya. Selain yang saya gunakan gitu. Jadi setelah mereka melihat video pembelajaran merasa kurang puas dengan video itu, ternyata mereka lebih mencari yang lain kayak gitu. Dan setelah saya konfirmasi, ini paham maksudnya kayak gitu kan, iya paham Bu. Kemudian kembali saya jelaskan, oh iya sama kok Bu kayak gini ya, dan lebih paham lagi mereka kayak gitu. Iya, oke. Jadi menurut Ibu tadi ternyata dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini itu anak-anak menjadi lebih aktif gitu ya. Anak-anak menjadi lebih aktif, mereka tidak hanya terpatok pada satu sumber gitu, dan mereka juga lebih motivasi belajarnya lebih meningkat gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali Bu. Dan mungkin ini
karena kemarin Ibu minta ini tolong dong diamati di proses iya, pembelajaran. Nah, saya iya. mohon izin nih menyampaikan pengamatan dari hasil pembelajaran Oke, siap, kemarin ya. silakan, Ibu. Oke, dari hasil pengamatan pada proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah untuk sintaks pembelajaran yang Ibu gunakan pun itu sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya. Kan di RPP Ibu udah merunutkan nih, Iya. wah kemarin pas waktu baca RPP ini sudah bagus sekali gitu. Dan alhamdulillah pada saat proses pembelajaran itu udah benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan sintaks yang Ibu rencanakan. Nah, kemudian juga pada proses pembelajaran berdiferensiasinya itu pun sudah sangat-sangat sesuai dengan menampilkan konten-konten yang menarik yang kata Ibu tadi itu bisa meningkatkan motivasi belajar mereka, Iya, benar. bisa membuat mereka lebih terbuka bahwa sumber belajar itu ternyata nggak cuma Tidak hanya dari satu-satunya satu, gitu iya. ya. Nah, kemudian dan yang terakhir yang pasti untuk KSE-nya juga sudah sangat berjalan, pembelajaran sosial emosionalnya bisa diterapkan dengan baik untuk di pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin yang bisa kita tambahkan gini dari pembelajaran, kira-kira nih, ini anak-anak sudah mulai termotivasi, anak-anak itu sudah bisa mencari sumber belajar mereka sendiri. Nah, menurut Ibu nih, kalau misalnya kita mau meningkatkan lagi nih kualitas pembelajaran kita di kelas dari hasil yang sudah Ibu laksanakan kemarin, itu bagian apa sih yang menurut Ibu masih bisa kita maksimalin lagi nih? Mungkin semangat mereka. Walaupun tadi maksud saya kan memang pada saat pembelajaran itu mereka sudah lebih menjadi lebih aktif lah mencari sumbernya. Cuman dari segi semangat untuk mengerjakan sampai selesai itu kayaknya masih kurang gitu loh Bu. Jadi masih terlampau lama gitu mengerjakan walaupun hanya 2 soal kayak gitu. Gitu. Jadi tadi kondisi yang masih mau Ibu maksimalkan lagi adalah semangat mereka. Nah, kalau kita mengulik lagi nih tentang semangat, apa sih yang bisa bikin anak-anak ini bersemangat, kira-kira tuh apa ya Bu ya yang bisa kita bikin supaya mereka tuh semangat gitu dalam belajarnya? Sejauh ini yang pernah saya lihat tuh mungkin ya kan sekarang kan kita sudah banyak juga ya tentang kayak konten-konten segala macam itu kan di TikTok segala macam. Nah, yang saya perhatikan itu kayaknya kayak ice breaking atau mungkin apa ya istilahnya tuh yang bisa mengaktifkan kembali lah gitu mereka pada saat mereka sudah mengerjakan itu sudah monoton kayak gitu, sudah nggak semangat lagi, kayaknya perlu yang nge-refresh otak mereka lah lagi istilahnya kayak gitu. Mantap sekali Bu. Iya, jadi mungkin kita bisa memasukkan itu ya, ice breakingnya walaupun itu nggak kita sendiri yang bikin, kita kan bisa memanfaatkan nih konten-konten di TikTok, di YouTube kan banyak ice breaking. Ya, ide yang sangat bagus itu Bu untuk memasukkan ice breaking pada saat memang siswa kita semangatnya gitu lagi jenuh-jenuhnya gitu kan ngerjakan gitu, atau mungkin bisa juga sebaliknya pada saat misalnya mereka lagi sangat bersemangat sampai saking nggak semangatnya nggak fokus lagi itu bisa jadi sih. Iya bisa jadi. Benar Bu, ada satu tambahan ya mungkin yang bisa kita masukkan. Nah, yang pertama itu tadi ice breaking yang mau Ibu masukkan. Nah, mungkin yang terakhir mau saya tanya, bukan sih belum terakhir. Bagian terakhir dari proses pembelajaran Bu Feby. Iya, untuk diferensiasi produk. Kemarinnya saya lihat udah muncul nih di pembelajaran bawah sudah muncul sekali. Nah, kira-kira supaya ini diferensiasi produknya ini itu kan sesuatu hal yang baru nih ya buat siswa kita. Itu supaya diferensiasi produk tadi bisa tetap berjalan lah kalau bahasa kita istiqomah tetap berjalan. Kira-kira nih mau diapakan nih karena kan itu kan bagus sekali ya Bu ya untuk siswa kan. Nah, supaya nggak cuma sekali itu gitu loh, supaya nggak cuma sekali itu dan hilang begitu aja dari mereka. Kira-kira nih kita mau ngelakuin apa nih? Tetap terus menggunakannya kalau gitu kan Bu. Iya. Maksudnya tetap menerapkannya di pembelajaran berikutnya, kemudian di jenjang yang lebih baik lagi lah, meningkatkan ya istilahnya tuh kayak bukan cuman itu aja lagi yang kita gunakan. Kalau saya kan kemarin ada yang menggunakan mereka LKPD mereka, kemudian ada yang mengisi di quizzes kan sebenarnya sama aja.
sebelumnya itu sudah pernah saya gunakan, cuman karena ya seperti Ibu bilang tadi saya tidak istiqomah mungkin. Jadi baru ini lagi yang saya gunakan kayak gitu. Ya itu sih biar istiqomah tadi, Iya. memang tetap harus dilanjutkan Berarti gitu. tetap harus dilakukan pembiasaan, Iya, gitu ya, pembiasaan, supaya iya. mereka terbiasa dengan berbagai Berbagai macam macam, sumber, Mm-mm. terus juga berbagai macam produk yang bisa Iya, dihasilkan heeh. seperti itu ya Bu ya. Siapa tahu kan bisa ada bakat-bakat terpendam lagi kan dari anak-anak kayak gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu Iya, ya. Bu. Semuanya sudah berjalan dengan baik Iya, dan alhamdulillah, Bu. kegiatan mulai dari kegiatan-kegiatannya sampai proses diferensiasinya juga dan juga mengintegrasikan KSE-nya KSE. juga dalam pembelajaran. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan nih tadi nih, kira-kira apa nih yang bisa Bu Feby dapatkan dari hasil obrolan kita nih hari ini? Memang saya akui ya, kalau kayak pembelajaran diferensiasi itu sudah bagus lah untuk kita terapkan kayak gitu kan Bu, karena menyesuaikan dengan minat dan apa istilahnya minat belajar siswa lah ya. Kalau misalnya kan kita tahunya minat belajar siswa, jadi bisa mengembangkan juga kreativitas anak tadi kan, kemudian keaktifan anak dalam mencari sumber informasi untuk materi mereka, dan itu juga bisa membantu kita seperti yang saya bilang tadi, bisa aja muncul bakat-bakat terpendam kayak gitu kan. Iya. Salah satunya siswa saya kan ada yang quizzes tadi kan yang saya pernah gunakan. Jadi sebenarnya dia itu pada saat mengerjakan soal dengan tulisan itu kayaknya ogah-ogahan gitu nah. Iya, dan ternyata pas menggunakan quizzes dia lebih semangat karena kan ada peringkat-peringkat gitu nah, jadi ya seperti itu sih menurut saya, memang bagus sudah kalau kita menggunakan pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin ada istilahnya tuh sentilan susah segala macam, tapi sebenarnya Karena pas itu baru pertama iya, gitu ya. tapi ternyata pas kita laksanakan tuh ya enjoy aja, dan anak-anak tuh asik-asik aja gitu loh Bu mengikutinya, seperti itu sih. Iya. Oke, satu pertanyaan terakhir Bu Feby. Iya, jadi Minum dulu boleh. oh boleh, silakan. Oke, satu pertanyaan terakhir aja kok lagi. Siap. Nah, kira-kira nih untuk proses pembelajaran berikutnya setelah yang kita laksanakan kemarin, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau Bu Feby kembangkan dari proses pembelajaran itu sendiri? Pembelajaran berdiferensiasinya tadi lebih ke proses Di proses iya gitu ya. kalau produk kan Itu mungkin kembali ke tadi siswa iya gitu ya. ke siswanya lagi kan kayak gitu, tergantung dia mau yang mana kayak gitu kan. Kalau dari kita kan tidak menuntut gitu loh, maksudnya kalau misalnya ke proses kan otomatis kita yang perlu bagaimana sih mengkondisikan siswa itu supaya pembelajaran kita bisa asik lah buat mereka gitu, bisa menarik minat mereka. Mungkin di prosesnya sih di pembelajaran diferensiasi bagian proses gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depannya proses pembelajaran ini bisa kita lakukan perbaikan lebih lagi, kualitasnya lebih baik lagi ya Bu ya. Harus Dan ini kayaknya, Bu. menjadi pembelajaran sama-sama nih buat kita nih. Jadi pengalaman baru juga buat saya juga, gimana caranya supaya kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pada siswa-siswa kita. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan setelah ini kita bisa sharing lagi ya. Bisa sharing lagi untuk gimana nih caranya kita meningkatkan kualitas belajar siswa kita gitu. Terima kasih sebelumnya Bu Feby sudah mau sharing nih dari sampai ke pas konsultasi ini. Lumayan panjang sharing kita nih. Terima kasih Bu Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.